Halo teman-teman, selamat datang. Selamat datang. Kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol aja santai. Di mana di video kali ini tuh gue pengen ngobrolin soal masalah perihal beberapa game yang rilis di bulan Februari. Tapi mungkin nggak seluruhnya ya, karena cuma ada beberapa game yang sempat gue cobain gitu. Tapi ya juga ada beberapa yang belum rilis ketika pada saat video ini dibuat. Ada beberapa game yang bisa jadi sorotan gue atau sorotan kalian ketika pada saat ngelihat game yang rilis di bulan Februari. Di sini tuh ada Hogwarts Legacy, pastinya ini kayaknya udah pada banyak tahu. Ada Like a Dragon Ishin, Atomic Heart, Son of Forest, Octopath Travelers 2 sama Company Heroes 3. Mungkin gua akan bahas nggak banyak soal masalah kayak dari Atomic Heart, Son of Forest, Octopath Travelers 2 sama Company Heroes 3. Tapi kalau ngelihat dari yang gue sorot ini, itu tuh menarik ya, karena di sini tuh tersebar sekali, cukup lumayan tersebar genrenya sendiri gitu. Company Heroes RTS masuk, Octopath Traveler JRPG, Son of Forest ataupun ya Son of Forest itu lebih ke survival dan juga building. Atomic Hearts FPS, Like a Dragon Ishin Adventure mungkin ya, Adventure RPG, dan Hogwarts Legacy apa dia masuk itu ya, dunia magic ya. Nah kalau ngomongin Company of Heroes kayaknya hanya beberapa orang, karena sekarang tuh nggak sebanyak dulu kalau orang yang suka banget main game RTS gitu. Tapi Company Heroes ini salah satu game yang bisa dibilang sudah cukup lama banget, dari tahun 2011an mungkin ya, dari Company Heroes yang pertama. Itu gue juga mainin, dan itu adalah salah satu game yang sebenarnya sebuah game RTS yang lebih disimpelkan aja dibandingin RTS beberapa yang sangat complicated gitu. Kayak misalkan kayak Total War gitu ya, segala macam. Ini lebih simple dan lebih jelas gitu. Nah, Company Heroes yang ketiga ini, kalau kita ngomong sama salah satu teman gue namanya Billy yang pencinta para RTS ya, itu Company of Heroes ini ternyata ditunggu banget sama para pencinta RTS. Jadi buat kalian yang suka dengan game-game RTS gitu ya, strategi, kalian bisa lirik-lirik kalau harusnya di akhir bulan ini tuh udah keluar Company of Heroes 3. Kalau Octopath Travelers 2 ya pastinya ini adalah lanjutan dari sebuah game yang tidak disangka-sangka kan bagus. Karena Octopath Traveler yang pertama itu dia digembar-gemborkan, tapi ternyata cukup lumayan besar namanya. Dan gua nggak tahu deh apakah ini adalah salah satu game di awal-awal Switch yang membangkitkan JRPG-nya gitu. Maksudnya turn-based RPG yang akhirnya tuh diterima dengan sebuah gameplay yang bisa dibilang kan biasanya kalau JRPG itu atau turn based itu kan biasanya agak lambat dan cukup ngantuk ya. Kalau di sini enggak, karena ada beberapa mechanical gameplaynya yang ngebuatnya tuh jadi kelihatan lebih fast paced dan juga kayaknya seru aja gitu. Dan ditambah lagi story-nya yang terdiri dari 8 orang. Gua atau untuk Octopath Travelers 2 ini. Tapi gua rasa kayak orang yang udah mainin Octopath Travelers yang pertama, gua rasa kepikiran untuk memainkan Octopath Travelers yang kedua. Ini namanya susah loh. Namanya cukup lumayan susah loh disebut. Terus habis itu ada Son of Forest. Jadi buat kalian main The Forest ya, dulu gue juga pernah diajakin sama anak-anak Discord untuk main The Forest gitu. Dan ini adalah game yang bisa dibilang tuh gue nggak tahu deh. Tapi gue lo nggak tahu deh, gue setuju apa nggak gitu. Tapi ini adalah salah satu game yang bisa dibilang game sejuta umat gitu. Kayaknya semua orang banyak banget yang memainkan The Forest ini gitu. Ya, sebuah game survival, ada ceritanya juga. Dan juga ini adalah building juga, ngebangun sesuatu, dan ini bisa dimainkan bersama-sama. Nah itu adalah salah satu nilai plus dari The Forest gitu. Mungkin cerita yang kedua ini berbeda dengan cerita yang pertama, dimana cerita yang pertama itu kan ngurusin anaknya kalau nggak salah ya. Terus gua aja tuh nggak sempet tamatin, cuman ngikutin aja main sama anak-anak habis selesai The Forest. Dan yang dicari tuh ternyata sejujurnya pada saat lagi gue mainin The Forest waktu itu sama anak-anak, itu bukan ceritanya bro, tapi ngerusuhnya bareng-bareng aja gitu. Karena kita ngebangun build rumahnya bareng-bareng dan nyari-nyari bahannya bareng-bareng, dan waktu itu bisa sampai berapa orang ya. Ya mungkin Son of Forest ini mudah-mudahan tidak mengecewakan ya, karena yang menjadikan Son of Forest atau The Forest itu adalah multiplayernya buat gue pribadi. Jadi mudah-mudahan nanti keluar juga langsung ada multiplayernya, bisa dimainkan bersama. Walaupun ada selentingan dari salah satu anak Discord yang nyebut aneh aja bang, masa pas lagi rilis pas udah mau rilis early access ternyata. Ya bagus sih kalau dia early access. Sejauh ini kan kalau dilihat The Forest bisa deliver ya. Kalau dia bikin early access ya mudah-mudahan
sepanjang seiring waktu nanti jatuhnya jadi lebih bagus lagi gitu. Jadi lebih ada DLC tambahan, dan harganya biasanya kalau udah the early access ini, kalian yang beli ketika nanti ada penambahan lainnya itu tidak perlu lagi nambah uang lagi. Setahu gua beda sama kalian yang nggak mainin nunggu sampai dia benar-benar full release, kalian harus bayar full dan biasanya harganya berbeda dengan early access. Nggak tahu deh kalau ternyata dibikinnya berbeda ya. Terus kalau ngomongin Atomic Hearts, gue udah sempat ngeliat gameplaynya. Ini adalah sebuah game FPS yang mungkin gue tidak terlalu keen off banget gitu. Temanya sendiri tema tahun 1950-an. Ini seperti kayak ngomongin Fallout gak sih? Dan rasanya seperti style Fallout, dan juga satu lagi tuh Wolfenstein yang dimainkan, tapi mendapatkan review yang positif, very positif di Steam. Jadi buat kalian yang pencinta FPS ya silakan, boleh dilihat gitu. Walaupun gue belum mainin dengan harga berapa, 500 ribuan kalau nggak salah kalau di Steam. Kalau di PC, kalau di PlayStation nggak tahu. Tapi gue rasa kayak main FPS tuh enaknya di PC lah ya, menggunakan mouse dan keyboard. Nggak tahu bagi kalian yang suka dengan pakai dengan controller biasa gitu. Terus gue kemarin sempat nyobain demo dari Like a Dragon Ishin. Gue tuh adalah salah satu orang yang ngerasa cukup tidak mau ketinggalan kalau ada sebuah game dengan tema samurai. Walaupun belum tentu bisa mainin berlebihan kayak Sekiro gitu, kayaknya udah sampai nenek-nenek butterfly udah nyerah aja gitu. Tapi nggak mau ketinggalan, pasti pengen nyoba gitu. Karena identik dengan game-game di masa lalu kayak Onimusha, kayak Tenchu, terus kayak Way of Samurai, terus seperti apa lagi, Bushido Blade gitu. Jadi dulu tuh udah deket banget sama hal-hal seperti. Dan si Like a Dragon Ishin ini, kalau bagi teman-teman yang nggak tahu, ini adalah salah satu game yang pernah keluar di PS2 dan di remake. Jadi dulu tuh ini tuh game yang kayaknya nggak mungkin kita bisa main karena hanya keluar di Jepang eksklusif dan bahasanya Jepang, tapi temanya itu samurai. Terus gue mikir kayak akhirnya dirilis. Ada salah satu temen namanya Dennis, dia itu salah satu bukan sorry Dwiki tuh bilang bahwa Like a Dragon Ishin gue mau cobain karena gue pengen banget main game ini waktu itu di PS2 tapi nggak bisa. Dwiki ini emang kayak orang yang akut kalau main game. Ya udah akhirnya gue cobalah demonya. Bukan tanpa bermaksud apapun ya, tapi kelihatannya mechanical gameplaynya agak sedikit lambat. Terus juga sepertinya emang kayak game-game PS3 gitu. Bukan dari gambarnya ya, tapi gameplaynya gitu. Gameplaynya sendiri biasanya kalau game-game sekarang tuh lebih fast pace gitu, lebih cepat, lebih. Dan gua gak tahu ini karena demo jadi mungkin belum semua skillnya bisa keluar gitu ya. Tapi gue ngerasain sendiri sebuah game yang makanya kalau gue mainkan di tengah jalan gue udah cukup gitu. Gue nggak tahu soal masalah ceritanya gitu ya. Tapi dan gue harusnya tidak menyaksikan soal cerita sih sebetulnya. Karena kayaknya kayak dari seri-seri Yakuza ini punya cerita yang menarik dan bagus-bagus gitu. Seperti memainkan Dynasty Warrior, nggak juga sih, nggak seperti Dynasty Warrior sih. Tapi maksud gue memang dengan gameplaynya yang gue coba di demo. Bagi kalian yang misalkan penasaran, kalian bisa sebelum beli gitu, kalian bisa coba aja dulu download demonya. Dan demonya itu gameplay mereka bertarungnya gitu, lo bisa cobain. Dan gue sih enggak ya. Untuk kali ini tumben-tumbenan gue merasa kayak kurang serk gitu dengan style gameplaynya yang kayaknya kelihatannya cukup lumayan ketinggalan gitu. Nah yang terakhir tuh adalah ngomongin si Hogwarts Legacy. Nah ngomongin Hogwarts Legacy ini, gue sudah mainin game ini kurang lebih sekitar 20 jam sampai saat ini. Levelnya juga baru sampai 26 atau 27 gitu ya. Masih jauh dari perjalanan gue tamat. Tapi ada beberapa hal yang akhirnya gue sadari. Gue adalah salah satu orang yang suka sama Harry Potter tapi nggak fans gila gitu. Nggak yang kayak gue tahu tempatnya sih itu kan di ini. Enggak. Gue nggak sampai segila itu. Kayak orang yang benar-benar tahu detailnya banget. Ya kayak orang yang fans anime atau anime One Piece lah, yang sampai setiap kata-katanya itu sampai ditelisik gitu kalau orang anak-anak One Piece gitu kan. Bahkan sampai pokoknya segala sesuatu hal di situ sampai dikulik banget gitu. Nah untuk gue sendiri ke Harry Potter enggak, gue hanya penikmat aja. Gue baca novelnya,
dari 1 sampai habis, dan gue nonton filmnya juga dari 1 sampai habis. Dan game ini gue ketika memainkan di tengah jalan, beberapa orang kan suka nanya tuh kayak, Dan gimana gamenya, bagus nggak gitu. Gue lihat dari sisi buruknya dulu ya. Sisi buruknya adalah menurut gue ini adalah fanbase game. Bukan berarti menutup bahwa orang-orang baru nggak bisa memainkan game ini. Tapi gue mengerti banget bahwa game ini tuh diperuntukkan untuk orang yang suka sama Harry Potter, yang suka dengan dunianya gitu. Jadi ketika pada saat lagi lo suka aja atau lo biasa aja gitu ya, lo nggak akan terhook berlebihan gitu terhadap si Hogwarts Legacy ini. Lo nggak akan nemuin orang yang gila ini game tuh wah banget gitu. Enggak, lo akan bilang bahwa game ini tuh bagus. Tidak menampik bahwa, kalau sisi positif ya, tidak menampik bahwa game ini tuh adalah game yang bagus. Warner Bros tidak mengecewakan ternyata. Kadang gue tuh di awal-awal tuh sempat berpikir kayak jangan-jangan khususnya yang di PC ya, ini bakal terjadi masalah gitu. Yang kalau takutnya nanti pada saat lagi dimainkan banyak banget game-game PC di awal-awal itu banyak bug, banyak berantakan ini dan yang lainnya. Ternyata Warner Bros sekali lagi tidak mengecewakan, yang membuat gue pribadi mungkin nanti jatuhnya untuk beberapa game. Kalau nggak salah Suicide Squad itu keluar dari Warner Bros juga ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Tapi kalau misalkan ia keluar dari Warner Bros, jadi kita bisa berharap banyak dengan bagaimana approach dari Warner Bros terhadap game-gamenya gitu. Yang dimana di akhirnya di Hogwarts Legacy ini tuh gue nggak expect sama sekali. Gue bener-bener put my bar low banget gitu untuk Hogwarts Legacy ini, dan ternyata it delivers well gitu. Jadi bener-bener bagus banget gitu. Dan gue yang suka dengan Harry Potter, gue bisa ngelihat dunianya. Balik lagi ya, kalau lo fanbase lo akan bilang, wow Hogwartsnya detail banget, wah ini bisa bilang memuaskan kita, terus detail-detailnya diperhatiin, terus dari segala urusan spellnya. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa gue tidak menyangka bahwa untuk pertarungannya sendiri itu bisa dibuat semenarik itu. Kalau dipikir-pikir apakah begitu-begitu aja gitu? Iya ya, semua gameplay tuh begitu-begitu aja. Tapi gue tidak menyangka bahwa game dari Hogwarts Legacy ini tuh bisa mendeliver gameplay yang seperti itu untuk pertarungannya. Dan gue merasa kayak wah ini oke nih. Apalagi siapa sih yang tidak mau punya Abacadabra? Ya kan? Itu kayaknya pengen nyoba gitu. Dan bahkan kalau bagi kalian yang anak konsol diberikan sebuah quest eksklusif dari masing-masing house-nya sendiri. Ini jadi menarik, tapi bukan berarti tanpa kekurangan juga gitu Hogwarts Legacy ini. Gue ngerasa bahwa akhirnya buat orang-orang yang bukan fanbase, dia akan kehilangan satu hal, yaitu adalah sebuah cerita sebenarnya. Dan kedua juga sebuah kedalaman dari karakter-karakter yang ada di dalamnya. Karena kalau kalian suka, kalian akan penasaran sih sebenarnya. Kalian akan mau bacain, kalian akan mau ngelihat siapa orangnya, apa yang dipelajarin, apa yang diomongin. Bahkan kalau misalkan gue spoiler dikit, janganlah ya. Tapi pada saat lagi lo jalanin, terus lo akan mulai penasaran dengan ceritanya. Ini jangan-jangan gitu. Karena kita akan mencoba menduga-duga gitu. Oh berarti nih jangan-jangan, oh nanti ntar jangan-jangan kesini, nanti ceritanya kesini gitu. Tapi kalau kalian yang bukan fanbase, kalian tuh mungkin akan mikir kayak panjangan ngomong gitu. Karena nggak bisa dipungkiri juga mereka banyak bercerita kan. Nah itu yang mungkin jadi salah satu kekurangannya juga. Kalau soal masalah kayak dunianya sendiri, cukup luas, terus banyak juga yang harus diurusin di dalamnya, banyak juga yang bisa lo. Walaupun banyak orang bilang, wah nih bakal goti gitu. Walaupun dunianya itu kan kita langsung kayak bahkan ada yang bilang ngebandingin ini dengan Elden Ring, ngebandingin ini dengan GTA gitu ya, yang menurut gua cukup lumayan tidak valid ya gitu. Karena menurut gua GTA sendiri punya kelebihannya sendiri. Elden Ring tuh punya kompleksitasnya sendiri gitu. Hogwarts Legacy tuh nggak sekompleks Elden Ring menurut gue dunianya gitu. Dimana dunia itu di dalam nanti akan mengalami ini beda jauh lah.
kalau udah sama Elden Ring gitu. Tapi ya dari dunia sendiri itu cukup luas. Yang gue sayangkan di tengah-tengah perjalanan permainan itu adalah gue tuh melakukan banyak banget lari-lari gitu. Gue banyak banget bondar-mandir, gue banyak banget melakukan sebuah hal yang gue bukan ngerasa repeating ya, tapi ya gue tuh ngerasain kayak waktu pas saat gue lagi kayak main game Dragon Age Inquisition, dimana gue lebih banyak mikirin side quest daripada main quest. Nggak salah sih, dan bukan berarti kayak side quest tuh harus lo jalanin semua gitu. Tapi ya kalau udah terlalu banyak kadang-kadang juga tidak menyenangkan gitu. Dan kayak misalkan contoh yang Merlin apa tuh namanya? Ada yang satu namanya tuh Merlin's Trial, yang dimana lo bisa nambahin untuk item lo gitu. Jadi item yang bisa lo bawa tuh makin banyak. Gue awal-awal cukup gila, oke, kita akan kumpulin. Lama-lama kayak malas gitu. Ngejalanin ini karena trialnya tuh pasti nggak jauh-jauh, kalau nggak ini ya itu, kalau nggak ono ya ini gitu, ya ono itu. Jadi kayak repetitif itu kuat juga ya gitu maksudnya. Kalau soal masalah musuhnya sendiri ya, ketika lo udah menemukan gameplay atau menemukan ritme bermain, gue rasa lo ngelawan musuh apapun gue rasa bisa ngelawan sih. Karena bagaimana lo mencoba untuk menaruh skill magic lo itu, misalkan lo tarik dulu, abis itu lo curse, lo bekuin lo banting ke bawah atau apalah gitu ya. Maksud gue lo bisa susun itu, dan kayaknya akhirnya semua musuh akhirnya bisa lo atasin sih. Soal masalah musuhnya sendiri ya kayaknya sih emang itu aja. Gue tuh di satu sisi berharap juga sih bahwa lebih sering ketemu musuh di tengah jalan ketika jalan. Gue jadi mengingat, gue bukan berarti gue ingin membanding-bandingkan aja ya, tapi maksud gue dengan kita menjadi seorang magician tuh yang pengen kita lakukan tuh ya dia mengeluarkan magic kita gitu. Ketika ngomongin soal masalah game apa tuh yang kalau ini overuse Xenoblade ya, Xenoblade 2 itu musuh kan ada di mana-mana. Jadi lo jalan sedikit menuju ke sana, lo ketemu musuh tuh bisa puluhan. Jadi kadang-kadang lo terlalu kebanyakan ngabisin waktu untuk ngelawan musuh yang levelnya bahkan lebih rendah dari lo di Xenoblade 2. Yang akhirnya lo kebanyakan musuh, colek dikit gitu. Akhirnya ribut, colek lagi dikit gitu. Tapi di Harry Potter ini mana musuhnya? Musuhnya mana nih? Gitu. Jadi kayak kalau bisa tuh lebih perbanyak aja gitu. Maksudnya nggak usah sampai terlalu overuse juga, tapi ini kayaknya kedikitan di petanya menurut gue pribadi ya. Soal masalah travel soul kayak misalkan lo enaknya travel soul itu bisa ringkas banget. Terus kedua lo juga diberikan kayak sapu untuk kemana-mana gitu ya, dan segala macam. Kalau gue rasa itu nggak akan ada masalah berlebihan ya. Sejauh ini gue bisa menikmati, tapi gue nggak tahu bagi kalian yang bermain Hogwarts Legacy. Gue ngerasa bahwa game ini tuh adalah game yang bisa dimainkan 4-6 jam sehari, and that's it. Jangan lebih dari itu, karena menurut gue akhirnya penuh aja gitu rasanya kalau lebih dari itu. Gue rasa kayak 4 jam udah cukup. Gue gak tahu karena umur bisa aja jadi. Kalau bagi kalian yang masih muda-muda gitu ya, mungkin umur 20-an ya bisa aja mainin 10 jam, 15 jam, 16 jam dan overuse dari waktu Anda gitu ya. Tapi kalau misalkan kita yang umurnya udah kayak gini, kayaknya 4 jam, 5 jam tuh udah lelah ya, udah gitu. Karena bukan karena gamenya nggak bagus, sekali lagi ya, bukan karena gamenya nggak bagus, karena mungkin sesuatu yang dilakukan terus berulang-ulang aja gitu. Selama 4 jam 5 jam itu lo melakukan sesuatu yang sama-sama terus gitu. Di awal-awal menyenangkan, di awal-awal tuh lo akan bisa benar-benar explore sebanyak mungkin gitu, kayak kesana kesini, terus jalan ke sana, masuk ke dalam cave, ketemu musuh, pukul-pukul lagi, terus cari-cari chest dan segala macam gitu. Tapi setelah udah 20 jam, saatnya kita mulai tamatkan. Jadi mungkin itu yang terjadi di Hogwarts Legacy. Jadi buat sebagai pertimbangan aja sih buat kalian, misalkan kalian yang bagi kalian yang bukan fanbase gitu ya,
bukan berarti kalian tidak bisa nikmatin. Gue juga ngeliat kok ada beberapa orang yang bukan fanbase dari Harry Potter ternyata menikmati game ini. Tapi gue merasa bahwa game ini memang dibuat untuk para pencinta dari Harry Potter. Makanya mereka mau berdedikasi, mau menjalankan quest-questnya, walaupun itu kadang-kadang muter-muter, repetitif, mondar-mandir, dan yang lain-lainnya gitu ya. Ya, tapi soal masalah yang lain-lainnya itu ya karena si fansnya itu. Kalau bukan yang fansnya kayaknya lo akan straight ke main quest atau menjalankan beberapa side quest yang mungkin bisa membantu lo atau mendapatkan beberapa hal yang membantu lo dalam main quest lo. Ya mudah-mudahan jadi pertimbangan buat kalian yang misalkan kalian mau beli game-game itu di bulan Februari ini. Ya, diskusi singkat, nggak singkat sih karena ini kalau dilihat dari catatannya sudah sampai 20 menit. Ya mudah-mudahan buat kalian yang mungkin ada pendapat gue yang mungkin nggak valid, ada beberapa pendapat gue yang mungkin tidak pas, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian tambahkan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar guys. Ya, thank you, kita ketemu lagi di ngobrol game selanjutnya guys. Bye bye.